Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di masalah jahiliyah yang ke-35. Ya, betul ya? Yaitu at-ta'abbudu bi kashfil aurat. Ya. Beribadah dengan menyingkap aurat. Ya, dengan membuka aurat. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-35. Orang-orang jahiliyah ibadahnya dengan menyingkap aurat, membuka aurat. Sedangkan kita dalam Islam kita diperintahkan ibadah bukan sambil harus nutup aurat, tapi kalau orang jahiliyah ibadahnya buka aurat malah. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Al-A'raf ayat 28 ini, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kalau mereka melakukan perbuatan keji, mereka akan berkata, kami dapati leluhur kami demikian. Artinya inilah ajaran leluhur dan Allah telah memerintahkan. Nah, ini kita sudah sempat membahas atau membaca syarah penjelasan terhadap matan ini. Jadi di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, ketika menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas, jadi orang-orang jahiliyah itu ibadahnya dengan menyingkap aurat ketika melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Ya, ketika mengelilingi Ka'bah ini kan ibadah. Nah, ketika mengelilingi Ka'bah mereka tidak menutup aurat mereka. Maksudnya bagaimana? Di sini saya menjelaskan bahwasanya setan telah menghias-hiasi orang-orang jahiliyah. Siapa yang bukan termasuk penduduk haram maksudnya penduduk tanah suci Mekah, dia datang dari luar daerah, maka dia tidak boleh memasuki tanah suci dengan baju yang ia pakai. Nggak boleh. Ya. Karena itu merupakan perbuatan maksiat. Jadi kalau masuk ke ini, misalnya kita pakai pakaian seperti ini, masuk ke tanah suci, maksiat ini. Orang jahiliyah nih. Keyakinan mereka ini aneh ya, khurafat-khurafatnya banyak. Nah, lalu kata Syekh, kalau mereka ternyata mendapati ada penduduk tanah suci yang memberikan kepada mereka pakaian supaya bisa dipakai untuk tawaf, maka mereka pakai itu. Ini kalau ada penduduk Mekah yang memberikan pakaian untuk tawaf, mereka pakai. Tapi kalau tidak, fa innahu yakhlaq thiyabahu 'inda hududil haram. Kalau nggak ada penduduk Mekah yang mau meminjamkan atau memberikan kepada mereka pakaian, maka mereka pun buka pakaian mereka ketika memasuki batas tanah suci. Jadi ini misalkan Mekah, ini misalkan Arafah, di batasnya itu udah mereka buka. Wa yadkhulu 'uryanan, mereka pun memasuki kota Mekah. Dia, orang jahiliyah ini, memasuki kota Mekah dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian sama sekali. Kadza zayyana lahum syaitan, demikianlah setan menghias-hiasi mereka. Hinama fa'alu hadhil fahisha qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Demikianlah setan menghias-hiasi mereka ketika mereka melakukan perbuatan keji ini. Apa perbuatan kejinya?
telanjang bulat masuk ke tanah suci. Ketika mereka melakukan perbuatan ini, mereka akan berkata, demikianlah ajaran leluhur kami. Jadi dalilnya ini ajaran leluhur. Bukan dalilnya Allah misalkan Nabi Ibrahim begini, enggak. Mereka menyatakan inilah ajaran leluhur kami. Ini sudah parah. Ditambah mereka berdusta dan Allah juga sudah memerintahkan demikian. Jadi Allah memerintahkan, kata mereka nih orang jahiliyah, orang yang masuk ke tanah suci lalu tidak diberikan pakaian oleh orang yang di dalam tanah suci, maka dia harus buka pakaiannya telanjang bulat masuk ke dalam kota Mekah. Nanti tawafnya dalam keadaan telanjang bulat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak ada satu helai kain pun. Termasuk perempuan. Jadi yang kayak gini udah parah Bapak ya. Laki-laki perempuan telanjang bulat. Kecuali kalau perempuan ada secari kain untuk menutup itunya saja. Ya sejenis pembalut Bapak ya istilahnya. Itu aja. Selebihnya terbuka. Secara langsung. Ya jadi tawaf itu ada yang pakai pakaian, ada yang nggak pakai pakaian sama sekali. Yang pakai pakaian adalah yang apa? Pertama, orang asli Mekah tentu saja. Kedua, orang di luar Mekah yang dapat pakaian dari orang Mekah. Ya, ini baru. Tapi yang tidak dapat pakaian sudah telanjang bulat. Nah, ini kata Syekh nih, fanzuru kaifa samma kashfal aurati fahisyah. Perhatikanlah bagaimana menyingkap aurat dinamakan sebagai fahisyah, perbuatan keji. Allah menamakan atau menyebut perbuatan membuka aurat dengan sebutan apa? Perbuatan keji. Itu perbuatan keji. Wahya matanaha qubhu, yaitu perbuatan yang sangat parah. Jadi fahisyah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia perbuatan keji, maksudnya apa? Yaitu suatu perbuatan yang keburukannya sangat parah gitu bahasanya. Wa katsirun nas fi hadzal zaman ya'tabirunahu ruqiyyan wa tahadduran. Ya. Allah menyebut perbuatan membuka aurat sebagai apa? Perbuatan keji. Adapun banyak orang di zaman ini menganggapnya sebagai kemajuan, peradaban. Artinya makin minim pakaian seorang ini makin maju katanya. Makin modern. Na'udzubillah min dzalik ya. Makin minim pakaiannya makin modern, makin pandangannya luas katanya. Ini kata orang zaman sekarang. Nah, maka di sini kata Syekh, "Tsumma raddallahu alaihi biqaulih qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Jadi mereka tadi kan menyatakan mereka tawaf masuk ke kota Makkah tanpa pakaian, alasannya itu apa? Ajaran leluhur dan Allah juga perintahkan itu. Maka kata Syekh, Allah pun membantah mereka dengan firman-Nya, itu kelanjutan ayatnya. Qul, katakanlah wahai Rasul, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan keji. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya la yashra'u li'ibadi kashfal aurat. Allah tidak pernah mensyariatkan bagi hamba-hambanya untuk menyingkap aurat. Ada, Bapak ya. Wa innama syara'a lahum satroha. Akan tetapi yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya yaitu menutup aurat, bukan malah membuka aurat ya. Lima fi dzalika minal bu'di 'anil fitnah. Kenapa Allah mensyariatkan untuk menutup aurat? Karena dengan melakukan itu akan jauh dari fitnah ya. Wa adamil wuqu'i fil jara'im al khuluqiyah, dan juga dengan menutup aurat seseorang tidak akan terjatuh dalam perbuatan yang buruk, perbuatan akhlak yang buruk ya. Maksudnya apa akhlak buruk sini? Ya zina dan semacamnya. Wa qad kadzabu 'ala Allah wa qalu 'alaihi bighairi ilm. Ya, mereka telah berdusta atas nama Allah lalu berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Siapa itu? Orang-orang jahiliyah ya. Mereka udah berdusta atas nama Allah, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Fahtajju bihujjatain batilatain. Mereka beralasan dengan dua alasan yang batil. Jadi ketika mereka ibadah di Ka'bah dengan telanjang,
Mereka beralasan dengan dua alasan yang batil. Ihdahuma abtal minal akhar. Salah satunya lebih batil daripada yang lainnya. Wa akhtar, al-ula, maaf. Yang pertama, jadi mereka kan beralasan dengan alasan. Pertama, wajadna 'alaiha aba'ana. Ini alasan pertama, mereka ibadahnya dengan tidak pakai pakaian. Alasannya kami dapati leluhur kami demikian. Artinya ini adalah ajaran leluhur. Ini alasan pertama. Watsaniyatu, yang kedua, a'zam wa akhtar. Alasan kedua ini lebih besar, lebih parah dan lebih berbahaya. Apa itu? Wallahu amarona biha. Allah telah memerintahkan itu. Seandainya mereka cuma berkata kami dapati leluhur kami demikian, ini tidak terlalu parah, walaupun itu parah ya. Tapi yang lebih parah lagi, mereka menyatakan Allah memerintahkan itu. Lebih parah ya Bapak ya. Karena ini dusta atas nama Allah ya. Kadzabu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah berdusta atas nama Allah. Faradda 'alaihim subhanahu biqauli. Maka Allah pun membantah mereka dengan firman-Nya, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh, memerintahkan perbuatan keji. Maksudnya Allah tidak pernah memerintahkan apa? Buka aurat ketika masuk kota Mekah. Nggak pernah demikian. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui? Artinya di sini Allah apa? Mengingkari perbuatan mereka berupa apa? Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Maksudnya ini kelancangan. Wal qawlu 'ala Allah bila ilmin jarimatun khatiratun jidda. Kata Syekh apa? Shalal Fauzan, berkata atas nama Allah tanpa ilmu ini adalah jarimah, kriminalitas khatiratun jiddan, yang sangat berbahaya. Jadi berbahaya ya kita berkata atas nama Allah tanpa ilmu atau dengan sengaja dusta atas nama Allah. Demi Allah, Allah halalkan ini, Allah halalkan ini, padahal jelas haram. Ini dosanya sangat besar. Atau kita nggak tahu ini haram atau halal, tiba-tiba demi Allah, Allah haramkan. Ini juga sama, bahayanya besar. Maka di sini kata Syekh Shalal Fauzan, "Tsumma bayyana subhanahu ma yanha anhu faqal qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Kemudian Allah menjelaskan apa yang Dia larang. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Rasul, "innama harrama rabbiyal fawahish." Sesungguhnya yang diharamkan Tuhanku hanyalah perbuatan keji, ma dhahara minha, perbuatan keji yang tampak, wa ma batan, dan yang tersembunyi. Jadi ini al-fawahish, ini bahasa Arab ya, jam'u fahisyah. Tadi Allah menggunakan kata fawahish, ini jamak dari kata fahisyah, keji. Maksudnya apa perbuatan keji di sini? Wahiyal maksiatul mutanahiyatu fil qubh, yaitu kemaksiatan yang sangat buruk. Mutanahiyatnya benar-benar puncak keburukannya. Maksiat yang keburukannya udah di puncaknya gitu loh. Wa minha, di antara perbuatan keji Bapak, kashful aurah, menyingkap aurat. Ini bukan perbuatan remeh Bapak ya, terutama dari kalangan wanita ya. Allah sudah mengancam, Nabi SAW pernah menyebutkan Bapak, dua golongan penduduk neraka yang belum pernah lihat sebelumnya. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW menyebutkan ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Satu, orang yang memegang cemeti dari ekor sapi digunakan untuk memukul orang-orang. Ini pertama. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat mumilat, mereka miring dan memiringkan. Artinya apa? Mereka sudah menyimpang dan bikin orang lain menyimpang. Apa artinya? Menggoda kaum pria. Nah, Nabi SAW berkata, la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium bau surga.
Jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak. Wa inna riha tujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan demikian dan demikian. Nah, ini wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Mereka berpakaian tapi apa? Auratnya masih tersingkap. Dan aurat wanita jelas apa ya kan? Wanita kan ujung kepala ke ujung kaki ya. Auratnya mana? Apa ya? Yang auratnya laki-laki apa? Wanita atau yang bukan aurat? Ini ada beda pendapat apa ya? Kalau jumhur ulama menyatakan muka dan telapak tangan yang dikecualikan. Ya, sedangkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i menyatakan semuanya. Ya, bahkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah mata sekalipun itu aurat. Ya, artinya Bapak anggap kita pakai pendapat jumhur lah. Yang dikecualikan muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Artinya ini aurat. Terus tertutup. Ya. Artinya telapak kaki aurat. Jangan tersingkap. Kalau disingkap dengan sengaja berarti fahisyah. Perbuatan yang keji. Apalagi makin ke atas, betisnya kelihatan, lututnya, apalagi ininya. Nah, ini Bapak ya. Jadi ini peringatan bagi kita semua, terutama bagi kaum wanita ya. Jangan sampai bermudah-mudahan dalam menyingkap aurat ya. Jadi perbuatan menyingkap aurat ini Allah katakan sebagai fahisyah, perbuatan keji ya. Nah, ini diharamkan. Ma dhahara minha wa ma batan. Yang diharamkan oleh Tuhanku adalah perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak maksudnya ala niatan amaman nas, yaitu terang-terangan di hadapan manusia. Ya, seperti yang kita nyaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat di medsos di mana bagaimana para artis ngumbar aurat. Ini berarti tertutup atau terbuka? Artinya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Terang-terangan, masuk TV, masuk Twitter, masuk Facebook, nampakkan aurat mereka. Nah, ini ngerti Bapak ya? Ini perbuatan keji. Wa ma batan, sedangkan yang tersembunyi ma fa'alahul insan khufyatan bainahu wa bainallah. Yaitu yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi antara dia dengan Allah saja yang tahu. Nah, yang seperti ini Bapak, ketika seorang melakukan maksiat dalam keadaan sembunyi, ini masih ada peluang di ampuni ya. Tapi kalau orang sudah terang-terangan, ini bisa-bisa nggak diampuni. Jadi Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan maaf dari Allah. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah. Setiap umat yang berdosa nih akan mendapatkan ampunan atau maaf dari Allah, kecuali orang yang terang-terangan. Apa yang terang-terangan? Nabi ditanya mau saya terang-terangan, maka Nabi menyebutkan bahwasanya orang terang-terangan yaitu orang yang di malam hari yang melakukan maksiat, lalu Allah tutup aibnya. Tiba-tiba di pagi hari dia berkata kepada seorang, tadi malam saya begini, tadi malam saya berzinah nih, tadi malam saya nusuk orang, tadi malam saya mabok-mabokan. Nah, yang seperti ini nggak dimaafkan. Kenapa? Karena dia terang-terangan menampakkan dosanya. Ada unsur apa? Membanggakan dosa. Hati-hati. Ya nggak boleh seperti itu. Maka keliru seperti apa perbuatan sebagian orang ngajak orang yang udah maksiat, orang yang apa tobat dari maksiat disuruh bicara di depan umum. Coba apa selama ini perbuatan maksiat yang kamu lakukan? Coba apa saja kejahatan yang kamu lakukan? Diceritakan di depan jamaah. Oh, dulu saya pernah membunuh orang 3 orang, dimasukkan penjara. Setelah itu saya pernah menghamili gadis lain. Dibongkar semua aib dia. Nah, hati-hati nih. Niatnya pertama baik supaya apa? Pelajaran buat orang yang dengar, tapi caranya batil Bapak. Karena dia sudah membongkar aibnya sendiri. Harusnya tutup rapat-rapat Bapak. Jangankan ke depan halayak ramai, ke pasangan sendiri juga jangan ceritakan. Oh, dulu saya pernah pacaran sama ini dan ini. Nggak usah ngapain. Pacaran maksiat. Untuk apa berceritakan? Diceritakan berarti tandanya apa? Bangga. Bapak ya.
Nah, orang model seperti ini, kata Nabi, nggak akan dimaafkan. Dia maksiat, lalu pagi harinya diceritakan. Nah, yang seperti ini nggak dimaafkan. Begitu juga orang yang melakukan maksiat di depan kamera, terang-terangan. Ini kan terang-terangan kan? Nah, sebenarnya ini juga sama. Maka hati-hati ya, itu dosanya sangat besar ya. Dan sayangnya kayak gini banyak kita temui di mana? Televisi kah, di medsos kah, orang menayangkan maksiat terang-terangan. Maka perlu adanya inkarul mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada yang melarang dari kemungkaran, Bapak-bapak, nanti orang-orang, masyarakat akan menganggap itu apa? Wajar, lumrah, bahkan bisa jadi boleh. Nah, ini Bapak-bapak hati-hati nih. Ya. Maksiat kalau tersebar di masyarakat lalu diam, ulamanya diam, orang berilmunya diam, ini ujung-ujungnya nanti bisa jadi apa? Perbuatan yang dibolehkan. Bahkan bisa jadi dianggap ibadah. Oh, ini kan udah tradisi. Kalau ditinggalkan dianggap sudah bersalah. Oh, ini berarti udah ada unsur ibadah, Bapak ya. Tradisi, Bapak, ini bukan sesuatu yang wajib kita kerjakan. Maksudnya gini, kalau tradisi yang artinya perkara yang mubah-mubah saja. Artinya kalau misalnya perkara mubah yang boleh-boleh saja, sudah biasa dilakukan masyarakat, ini artinya kita kerjakan, nggak masalah, tapi jangan menjadikan terus-menerus seakan-akan yang meninggalkan berdosa. Karena kalau sudah menyatakan harus dikerjakan, nggak boleh tinggalkan sama sekali, ini udah bukan lagi tradisi dan adat, tapi udah jadi apa? Ibadah, bahaya. Nah, termasuk maksiat. Maksiat kalau terus-menerus terjadi dan para ulamanya diam, orang berilmunya diam, nanti akan dianggap wajar dan lumrah. Bahkan dianggap kalau ditinggalkan apa? Seakan-akan ada kebaikan yang dihilangkan. Oh, ini bahaya Bapak ya. Itu udah jadi ibadah. Maksiat malah jadi ibadah. Dan itu sifat orang jahiliyah. Nanti akan kita bahas. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka beribadahnya dengan maksiat. Ya, diantaranya tadi beribadah dengan cara apa? Menyingkap aurat ya. Nah, ini Bapak ya. Jadi itu termasuk dosa besar, yaitu apa tadi, perbuatan keji ya. Lalu Syekh melanjutkan, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentang itu. Ya, maksudnya apa? Di sini kata Syekh, "Fallahu ma anzala li ahli syirk hujjatan abada." Allah tidak pernah menurunkan satupun hujjah bagi orang-orang musyrik. Innama anzal hujjah ala tauhid. Sesungguhnya hujjah ini hanya diturunkan kepada ahli tauhid. Artinya diturunkan bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Amma syirk fallahu naha anhu. Adapun syirik telah Allah larang. Nah, ini kan Syekh menyebutkan beberapa dosa yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Jadi pertama perbuatan keji, lalu berikutnya apa? Syirik. Nah, yang berikutnya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, yaitu kalian berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya apa? Al-qaulu 'alallahi bila ilmin a'dhamu minasyirk. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu ini lebih besar, lebih parah daripada syirik. Nah, hati-hati Bapak nih. Contohnya apa? Wa min dzalika, kata Syekh, qauluhum, yaitu perkataan mereka, Allahu amarona bikashfil aurat. Allah telah menyuruh kami untuk menyingkap aurat. Ini benar apa salah? Salah kan? Ini kemungkaran. Ini kemungkarannya lebih parah daripada syirik ya. Berkat atas nama Allah, berkat atas nama Allah tanpa ilmu, ini lebih parah daripada syirik ya. Falyahdharil ladzina yaqulun hadza halal wa hadza haram biduni dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih. Nah, ini peringatan Bapak, kata Syekh, hati-hatilah orang-orang yang berkata ini halal, ini haram. Hati-hatilah orang yang berkata ini halal, ini haram tanpa dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Hati-hati. Ini halal. Kenapa halal? Ya pokoknya halal. Ini haram. Kenapa haram? Ya kan ini haram.
Saya pikir ini haram, saya kira ini halal, saya rasa ini haram. Jadi dalilnya apa? Saya pikir, saya kira, saya rasa. Pemikiran, perkiraan, perasaan. Nah, dalam agama nggak ada, dalam Islam kita nggak bisa saya pikir, saya kira, saya rasa. Jadi kalau nyatakan ini haram karena Allah berfirman demikian, ini halal karena apa, Nabi SAW bersabda demikian. Jadi nggak bisa saya pikir, saya kira, saya rasa, pakai pemikiran, perkiraan, dan perasaan, ya. Kalau masalah dunia boleh, ya nggak? Ya kan, nebak-nebak nanti kira-kira seorang bikin apa, penemuan apa, kira-kira nanti kalau misalkan mesin dibikin begini, kira-kira akan meledak atau tidak? Oh, saya kira ini akan meledak, misalkan. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi kalau agama, apa hukum makan misalkan daging rusa, ya? Kira-kira halal, kira-kira halal. Bisa? Nggak boleh. Kalau tidak tahu diam, ya. Daripada ngomong tanpa ilmu atau istilahnya hasbun, asal bunyi. Ya, apa? Lalu kata Syekh ila anqal, dan Allah berfirman sampai firmannya, ya bani adama khudhu zinatakum, wahai anak-anak Adam. Siapa anak-anak Adam? Manusia. Khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian. Maksudnya apa ambillah perhiasan kalian? Yakni kata Syekh, usturu auratikum, tutuplah aurat kalian. Nah, pada hakikatnya aurat kita ini perhiasan kita, Bapak. Jangan ditampakkan. Wahai anak-anak Adam, tutuplah aurat kalian inda kulli masjid, tatkala kalian memasuki masjid. Maksudnya apa? Yakni inda kulli salatin wa min tawafu bil bait. Yakni tatkala hendak melaksanakan sholat ibadah, diantaranya tawaf di mengelilingi Ka'bah. Nah ini Bapak ya, jadi nggak ada orang yang diperbolehkan ibadah dengan cara telanjang, ya. Loh, mungkin apa ada orang seperti itu? Ada Bapak. Kalau nggak salah dulu di tahun berapa, tahun 90 gitu, ada sekte apa itu saya lupa, itu ibadahnya dengan telanjang. Dan uniknya ada juga orang, Bapak, punya pendapat yang ganjil. Katanya gini, aneh nih. Ini disebutkan oleh Imam Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain. Katanya ada yang berpendapat gini, Bapak. Kita boleh sholat telanjang bulat di malam hari. Kira-kira dalilnya apa, Ramadan? Dia punya dalil. Ngawur tapi maksa-maksakan punya dalil. Dalilnya apa katanya? Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Tuh, berarti kalau selama kita di malam hari gelap, udah nggak perlu pakai pakaian. Karena malam ini sebagai pakaian kita. Ini juga ngawur ya. Biar nyeleneh Bapak ya. Berbicara tanpa ilmu ya. Nah, asyahid yang jadi titik pembahasan di sini kata Syekh, anna ahlal jahiliyah yataqarrabuna ila Allah bi kashfil aurat wa ya'buduna wa ya'uddunahu ibadatan lillah. Yang jadi pembahasan kita, inti pembahasan kita, orang-orang jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Menyingkap aurat, ya. Dan mereka menganggap itu sebagai ibadah kepada Allah. Ya, fahadha min afhashil kadhibi wazzur. Ini termasuk kedustaan yang sangat parah, ya. Wal iyadu billah, kita berlindung pada Allah. Nah, ini pembahasan di masalah jahiliyah yang ke-35. Nah, di sini baru Syekh ngasih faidah Bapak. Tadi kan pembahasannya orang-orang jahiliyah ibadahnya dengan cara apa? Nyingkap aurat, ya kan, membuka aurat. Nah, timbul pertanyaan, terus bagaimana hukum membuka aurat? Apakah haram mutlak atau ada rincian? Nah, di sini Syekh menyebutkan faidah terkait masalah fikih ya. Kata Syekh sini, wa minhu na'khudhu tahrima kashfil aurati mutlaqan illa li darurah. Dari pembahasan tadi yang sudah kita bahas tadi, kita bisa mengambil faidah diharamkannya menyingkap aurat secara mutlak. Secara mutlak artinya apa? Secara menyeluruh.
Apapun alasannya, kecuali karena darurat. Apa darurat tuh? Mas Manto, seperti apa darurat? Ya contohnya di sini kal ilaji daruri, seperti pengobatan darurat. Ya contohnya misalkan nih Bapak nih. Ini biasanya yang ada hubungannya misalkan dengan gini, ambeien misalnya Pak. Ya kan dokter harus buka kan? Ya nggak? Dicek gimana, parah nggak? Ya otomatis terbuka aurat kan? Boleh nggak seperti ini? Kalau untuk pengobatan boleh. Termasuk apa? Sunat, betul lah, itu jelas. Apalagi hernia Bapak. Ya kan? Ya kan hernia itu katanya ya, karena saya dapat kabar dari kerabat pernah dia ngeluh itu hernia, diperiksa sama dokter waktu itu. Pertama dokternya perempuan, nggak mau, cari yang laki-laki lah. Akhirnya diperiksa sama dokter laki-laki, sempat malu juga. Tapi gimana lagi pengobatan kan? Akhirnya dimasukkan Bapak ke sini kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah di dubur dicek ininya. Nampak? Betul nggak? Kayak gitu kan? Hati hernia gitu. Dipegang gitu. Cuman gimana lagi? Asalnya itu nggak boleh dipegang, nggak boleh dilihat. Tapi kalau dalam keadaan darurat dibutuhkan, diperbolehkan, Bapak ya. Nah itu, ini yang alasan yang membolehkan menyingkap aurat, membuka aurat. Pertama, pengobatan darurat, yang atau kata Syekh atau ma baina zaujain ba'dihima ma'a ba'd, atau apa yang terjadi antara suami istri. Ya ini jelas. Sebagian mereka kepada sebagian lain. Artinya apa? Yang namanya suami istri nggak ada istilah aurat. Artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki istri ini bukan aurat bagi suami. Begitu juga suami, ujung kepala suami sampai ujung kaki suami ini bukan aurat bagi istri. Jelas Arsmanto? Nggak usah dibayangkan nanti kalau sudah nikah. Ya istilahnya Bapak, nggak ada istilah aurat bagi suami istri ya. Nah ini menurut pendapat yang benar begitu Bapak ya. Jadi nggak ada. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan katanya nggak boleh melihat itunya, tapi pendapat yang benar nggak. Karena Nabi SAW dengan Aisyah mandi bersama. Saya menanya, kalau mandi bersama berarti terbuka nggak itunya? Buka. Bahkan Aisyah sampai menjelaskan bagaimana tata cara mandi junub Nabi. Nabi pertama melap ke tembok, setelah itu beliau pun mencuci itunya. Aisyah menyaksikan sendiri, berarti terbuka nggak? Buka. Makanya pendapat yang benar nggak ada istilah aurat antara suami istri. Ya, jadi ujung kepala, ujung kaki itu semua boleh dilihat. Ya, Sumanto. Ya. Nah itu ya, Bapak ya. Jadi yang boleh aurat boleh terbuka pertama untuk pengobatan darurat atau yaitu antara pasangan suami istri atau yang serupa dengan itu. Ya misalkan Bapak, misalkan nih, kalau ini contohnya misalkan pakaian seorang dimasuki ular masuk sini, untuk mengeluarkannya bagaimana? Kan sulit kan, mau nggak mau harus iya tidak? Ini pernah ada kejadian itu. Jadi istri saya cerita di kampungnya, ketika itu ada seorang penjual gorengan, kalau nggak salah. Dia ini menjual gorengan, lagi goreng-goreng, entah gimana ceritanya. Jadi ketika jualan gorengan pakai gas yang kecil itu kan, ya kan? Yang berapa? 3 kilo kan? Entah gimana ceritanya tiba-tiba keluar percikan api, merambat ke ininya dan kena ini. Wah, panik dia. Akhirnya orang-orang supaya dia nggak kebakar langsung itu nyata itu. Ya gimana lagi? Dan di situ ada hikmahnya Bapak. Karena apa? Kata istri itu, penjual gorengan ini terkenal super pelit. Super pelit luar biasa. Nah mungkin Allah tegur dengan demikian. Dan ternyata alhamdulillah setelah kejadian itu dia berubah. Yang dulunya pelit dia akan rajin berbagi, dermawan. Nah itu Bapak ya. Jadi artinya seorang muslim harus mengambil pelajaran dari segala musibah yang menimpa dirinya. Ya, jangan berpikirnya negatif terus. Oh saya ini dipermalukan buat saya. Jangan. Saya dipermalukan begini. Berarti mungkin ini teguran untuk saya supaya saya sadar, supaya saya jadi baik.
Nah gitu Bapak ya. Nah ini Bapak. Habis? Belum. Nah itu ya. Lalu berikutnya kata Syekh sini, wa kashful aura fi ghairi hatainil halatain haramun syadidut tahrim. Menyingkap aurat di selain dua keadaan tadi. Apa dua keadaan tadi? Pengobatan darurat dan apa? Antara suami istri ya. Nah, selain menyingkap aurat, membuka aurat di selain dua keadaan tadi, itu merupakan perbuatan haram yang sangat diharamkan. Ya. Kenapa? Li'annahu yajurru ilal fahishati wal wuqu'i fil jarimah. Karena sesungguhnya itu akan menyeret kepada perbuatan keji dan terjatuh dalam perbuatan kriminalitas. Wa syaitan arafa anna al-'urya yajurru ila zina wal liwat. Apa kira-kira perbuatan keji yang disebutkan Syekh ini? Akan menyeret pada perbuatan keji dan terjatuh dalam kriminalitas. Apa maksudnya? Zina dan liwat, kata Syekh, yaitu perzinahan, zina laki-laki dan perempuan, dan liwat. Liwat itu laki-laki dengan laki-laki. Nah, ini nyata Bapak. Iya, betul, betul. Bapak, kenapa di negara-negara barat kok banyak sekali kaum gay, homo? Jadi laki-laki kok sampai suka sama laki-laki. Nah, ada seorang ustadz cerita, dan ini saya juga udah pernah baca juga artikelnya. Karena kenapa orang-orang barat seperti itu? Banyak mereka udah berubah selera. Tadinya suka dengan perempuan, tiba-tiba suka dengan laki-laki. Kenapa? Karena mereka sudah biasa melihat perempuan telanjang. Jadi udah bosan lihat perempuan, akhirnya pandangannya ke na'udzubillah min dzalik. Itulah apa? Kenapa dalam Islam kita diperintahkan apa? Menjaga pandangan. Ya, dengan menjaga pandangan artinya kita terjaga dari situ. Orang yang sudah ngumbar pandangan, melihat itu, nanti rasa apa? Sensitivitasnya itu hilang. Jadi ngelihat wanita udah biasa aja. Tapi ketika melihat laki-laki tiba-tiba muncul syahwatnya, naudzubillah min dzalik. Ya, makanya Bapak, inilah hikmahnya kenapa kita diperintahkan apa? Menjaga pandangan. Ya, itu cukup ya. Habis ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan masail jahiliyah yang ke-36 ya, yaitu saya bacakan at-ta'abbud bi tahrimil halal kama ta'abbadu bisyirk, yaitu beribadah dengan mengharamkan yang dihalalkan. Ya, mengharamkan apa yang dihalalkan. Kalau tadi beribadah dengan apa? Ingkap aurat. Artinya apa? Menghalalkan apa yang diharamkan. Tapi kalau nanti mengharamkan apa yang dihalalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.